Indonesia. Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai. Mungkin akan saya mute all dulu ya semua, biar tenang. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu pengawas ya, Ibu Bayu, kemudian narasumber Ibu Hartini dan Pak Kasmanto yang sudah hadir di room ini. Dan tidak lupa Bapak Ibu semua, khususnya guru mapel IPA, mapel matematika, mapel bahasa Indonesia, dan IPS ya, untuk pelatihan saat ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, baik-baik selalu, sukses melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita panjatkan dulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang tidak terhitung, terutama nikmat kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu, meskipun via daring, kita bisa menimba ilmu, ya, menuntut ilmu, meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik, terutama di Kabupaten Bogor. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya Sudarno selaku pengurus forum MGMP SMP di Kabupaten Bogor bermaksud memfasilitasi Bapak Ibu semua dalam pelatihan penyusunan soal, namanya UAS, bukan PAS, mohon maaf ya, UAS, ujian akhir semester ganjil tahun 2021-2022. Kegiatan ini diselenggarakan oleh tim kami, Forum MGMP di Kabupaten Bogor, yang akan direncanakan selama 4 hari. Dimulai hari ini, hari Jumat tanggal 19 November 2021, setiap jam 1, dilanjutkan dengan besok, hari ini mapel IPA, besok mapel matematika, hari Senin IPS, dan hari Selasanya Bahasa Indonesia. Bapak Ibu, tujuan atau maksud dari diselenggarakan kegiatan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyamakan persepsi dan membekali Bapak Ibu semua terkait dengan bagaimana penyusunan soal-soal ujian akhir semester. Ya, saya samper dulu ya. Assalamualaikum Bu Susi, sudah bergabung dengan kita. Halo Bu Susi, tampaknya beliau ada di Cigudeg ya, di wilayah. Oh, ini bukan Bu Susilawati ya? Oh, mohon maaf. Saya kira Ibu Susi Distrik ya, tadi udah izin ya. Oh, mohon maaf ya. Baik Bapak Ibu, Bu Susi silahkan ya bergabung. Ya Bapak Ibu, saya ulangi, maksud daripada kegiatan ini adalah kita akan menyamakan persepsi tentang apa itu ujian akhir semester, yang memang berbeda dari kontennya, dari teknisnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu pengawas ya yang terhormat Ibu Bayu Urip Setiawati, mewakili Bapak Sumardianto selaku pengawas sekolah ya, MKKPS ya, yang seharusnya beliau yang menyampaikan, tapi memang sangat mendadak sekali. Tiba-tiba beliau tidak bisa, akhirnya diwakilkan kepada Ibu Bayu Urip Setiawati. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita dengarkan bersama ya paparan dari Ibu Bayu Urip Setiawati. Dengan segala hormat dipersilahkan. Silakan Bu Bayu. Masih termute Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Sudarno selaku Ketua Forum MGMP, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus MGMP dan juga seluruh anggota MGMP yang hari ini bergabung di dalam Zoom ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berkesempatan untuk silaturahmi. Saya senang sekali, sudah lama sekali tidak bisa berjumpa dengan rekan-rekan MGMP, terutama matematika ya. Salam bertemu kembali, alhamdulillah kita panjatkan syukur dan semoga salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabatnya, pada keluarganya dan kepada kita semua. Bapak Ibu, pada hari ini saya mewakili Bapak Sumardianto ditugasi untuk menyampaikan mengenai teknis penyusunan soal UAS ya, gitu, atau PAS yang biasa kita kenal dengan PAS. Mungkin saya masih harus banyak belajar, tapi nanti kita sharing saja ya, mungkin kita saling melengkapi. Apabila ada paparan saya yang masih kurang, bisa ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Kita mulai dengan materinya, saya coba share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, masih proses. Tanda panahnya sudah diklik Bu Bayu. Tanda panah. Ya, nanti kan muncul jendela tuh desktop, diklik lagi. Sudah tadi jendela. Tanda panah yang ada di bawah, diklik. Nit, gimana Nit? Kok belum muncul? Ini udah tadi. Oh. Ya, Bapak Ibu bisa buka juga ya, materi yang akan disampaikan Bu Bayu ada di grup Bapak Ibu ya. Silahkan di-download dulu, dibaca-baca dulu ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Baik, ini saya menyampaikan ya. Mungkin hal yang perlu kita ingat pertama adalah karena soal yang akan kita susun ini adalah soal UAS, tentunya soal kita ini adalah soal pengetahuan ya. Nah, untuk langkah-langkah penyusunan soal, yang pertama kita harus lihat dan pahami dulu standar kompetensi lulusan, kemudian KI dan KD. Tentunya ini berarti KI KD pada semester ganjil ya. Nah, untuk karena tadi kita tahu bahwa ini adalah untuk UAS, jadi soalnya merupakan soal pengetahuan, berarti KD-nya adalah KD 3.1, KI 3 ya, KI 3 berarti KD-nya 3.1, 3.2 dan seterusnya. Kemudian langkah kedua itu menetapkan sejumlah indikator di tiap-tiap KD yang akan diujikan. Jadi indikator-indikator yang ada di KD itu kita lihat ya. Mungkin untuk kondisi sekarang tentunya indikator itu bisa diutamakan indikator kunci ya. Mengingat pandemi sekarang ya alhamdulillah sekarang sudah mulai tatap muka tapi sangat terbatas sekali waktu jam belajarnya ya. Jadi kita bisa pilih mana indikator yang esensial. Kemudian kita akan menuliskan ke dalam format kisi-kisi. Nah, mungkin kita perlu hitung dulu, ya, baiknya kita hitung dulu akan berapa soal yang kita buat, ya.
Kalau untuk IPA itu misalnya ya untuk soalnya itu 40 pilihan ganda, kemudian dengan 5 uraian. Nah, dari sini kita coba petakan dari 40 soal itu, berapa persen yang akan kita berapa persen untuk C1 ya, kemudian C2, C3, kemudian C4, C5, C6. Ada yang bisa bantu? Coba, ini saya sudah lama sekali nggak menyusun soal. Mungkin ada gimana nih yang baiknya? C1, C2, C3 itu berapa persen? Nah, nggak kita sharing. Ya. Nah, misalnya C1 10%, kemudian C2 ya? C3 50, C4 25. Iya. Nah, Bapak Ibu, C4, C5, C6-nya berapa Bu Ai tadi? 25? Atau masing-masing C4 25, Iya, C5? kalau C5, C6-nya mungkin masih ini ya Bu ya, kalau C6 kan belum sampai. Iya, belum sampai. Belum sampai Paling ya. sampai C4 ya. Oh iya. Saya kira sekarang udah segalanya hot gitu, udah nyampe ke C6. Kalau misalkan masih seperti dulu ya, berarti C4 tadi 25, berarti C2-nya misalnya 15 ya. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah membagi persentase, berarti untuk C1-nya itu akan ada berapa soal ya, 10% dari 40 berarti 4 soal ya. Untuk C2-nya misalnya 15% dari 40 berarti misalnya 6 soal ya. C3-nya 20 soal, C4-nya 25% berarti 10 soal. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa membagi mana soal yang sedang, mudah, sedang, dan sukar. Nah, ini persentasenya mau seperti apa? Misalnya untuk mudah berapa persen? Misalnya yang mudah 20%, yang sedang misalnya 50%, ya. Kemudian yang sukarnya 30%. Nah, berarti soal yang mudah 20% itu berapa soal? 8 ya. Kemudian yang sedangnya 50%, berarti 20. Kemudian yang sukarnya 30% berarti 12. Nah, kemudian tadi berdasarkan KD-KD yang kita pilih ya, sudah KD yang kita pilih itu berarti untuk KD 1. Nah, ini juga kita harus lihat bagaimana keluasan masing-masing KD. Jadi KD itu kan dalam satu KD ada yang soalnya itu materinya itu hanya sedikit, ada yang materinya banyak. Nah, maka kita perlu memetakan misalnya ada 4 KD misalnya. Di KD 1 ternyata hanya sedikit, misalnya hanya perlu 6 soal. Nah, kemudian yang KD yang kedua, nah misalnya KD 2 itu berapa soal ya, misalnya 10 soal, dan seterusnya ini masing-masing KD itu kita tetapkan berapa soal. Nah, dari KD-KD itu kita usahakan masing-masing KD itu akan terbagi dalam satu KD misalnya ya, KD ke-1 tadi 6 soal. Misalnya ada mudahnya, ada sedangnya, ada sukarnya. Kalau tadi menurut persentase 20, 50, 30, misalnya 1 soal mudah ya untuk KD 1
mudahnya 1, kemudian yang sedangnya 3, terus yang sukarnya 2. Nah, dan ini pun yang mudah, kalau mudah pastinya untuk C1 ya, C1. C2 juga kadang-kadang bisa mudah gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi karena hanya ada 1 soal, kita milih misalnya C1, berarti dari KD1 itu kita sudah punya C1 mudah. Tuh. Yang tadi ada untuk soal sedang, misalnya tadi kita sudah milih 3 sedang. Nah, 3 sedang ini kita pilih mau misalnya ada 1 yang C2-nya, yang satunya C3, yang satunya C4. Ya, berarti kita punya soal dengan kategori C2 sedang, kemudian C3 sedang. Kalau C4 biasanya sukar ya. Atau misalnya C2 sedangnya ada 2 nih. C2 sedangnya ada 2. Itu misalnya ya. Terus tadi untuk 2 soal sukar, nah kita pilih C3, 1 C3 sukar dan 1 C4 sukar. Nah, ini satu persatu masing-masing KD itu kita petakan seperti itu sampai dapatlah kita 40 soal pilihan ganda yang tersebar ya untuk C1-nya, C2-nya dan seterusnya. Demikian juga yang mudahnya, sedang, sukar itu kita terpetakan. Nah, dengan begitu kita nanti akan mudah memasukkan ke dalam kisi-kisi. Ya. Nah, untuk yang uraian juga, kalau uraian biasanya tidak terlalu soal mudah ya, lebih ke sedang dan sukar, umumnya seperti itu. Jadi dan karena sekarang ini kita juga perlu mulai membiasakan dengan literasi dan numerasi untuk soal yang C4, kita usahakan di situ, mungkin kita lihat mana materi yang cocok untuk banyak literasinya ya. Jadi misalnya dengan soal cerita seperti itu, atau dengan numerasi berarti dengan berupa hitungan-hitungan ya, berupa data-data, berupa angka-angka. Nah, itu untuk C4-nya, disitulah kita munculkan soal HOTS. Nah, itu ya, kita lanjutkan. Kemudian setelah tadi kita memetakan itu, maka kita masukkan indikator. Nah, ini baru indikator dari materi ya, indikatornya. Tadi kita dari KD-KD yang ada kan kita sudah pilih indikator-indikatornya. Jadi indikator yang mana yang cocok untuk nanti itu dengan jenis soal yang mudah, dengan kognitif 1 ya, dengan pengetahuan, mana yang cocok dengan pemahaman. Nah, itu. Nah, di situ kemudian kita petakan nomor soalnya. Ya, dan kemudian nanti dengan dari kalau sudah terpetakan begitu, maka kita menyusun soalnya, insya Allah bisa lebih terarah ya. Jadi tidak melihat soal dulu terus kita ambil-ambil, nah tapi sebaiknya kita buat dulu kisi-kisinya, barulah kita memilih soal yang sesuai dengan kisi-kisi tadi. Nah, selanjutnya, langkah berikutnya setelah dilengkapi juga ya, kisi-kisi itu baiknya dilengkapi juga, selain nanti ada soalnya, ada kuncinya, kriteria jawaban, kemudian kita masukkan ke dalam format dan kartu soal. Sebentar, maaf, ini kalau misalkan sudah masuk ke kisi-kisi, indikatornya nanti bukan indikator pencapaian materi, tapi sudah masuk ke indikator soal. Ya, jadi berbeda antara indikator pencapaian materi dengan indikator soal. Nah, langkah berikutnya adalah membuat pedoman penskoran dan cara perhitungan. Ya,
perhitungan hasil akhirnya. Nah, untuk berikutnya kita bahas tentang kaidah penulisan soal. Atau sebelum masuk ke sini ada yang ditanyakan dulu? Ya, lanjutkan dulu, Bu. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan bagaimana mengenai kaidah penulisan soal. Untuk melakukan penulisan soal, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama dari materinya, kemudian konstruksi soalnya, dan bahasanya. Nah, untuk materi, butir soal itu harus sesuai dengan indikator. Jadi, indikator pencapaian materinya itu seperti apa? Tentunya nanti kita buat juga indikator soalnya, dan butir soal yang kita susun itu berdasarkan dengan indikator soal. Ya, indikator soal misalnya diberikan gambar penampang kulit, siswa dapat menentukan mana yang merupakan bagian dari kulit ari, misalnya ya, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalkan, jadi berbeda kalau misalkan indikator pencapaian materinya misalnya memahami mengenai struktur kulit, misalnya gitu ya. Tapi indikator soal itu lebih mengarah langsung ke butir soal yang akan disusun. Ya, yang kedua, hanya ada satu kunci jawaban yang benar. Jadi untuk pilihan ganda ini, ya terutama di SMP itu, sebaiknya hanya ada satu kunci jawaban yang benar. Jadi kalau misalnya ada beberapa, itu jenis soal yang berbeda. Ya, misalnya ketika ada beberapa jawaban, misalnya 1 daun, 2 akar, 3 batang, ya 4 bunga, misalnya seperti itu. Kemudian mana yang merupakan bagian yang untuk penguapan misalnya ya, misalnya 1 dan 2, 1 dan 3. Nah itu A-nya, pilihan A-nya, B-nya, C-nya bisa seperti itu kalau misalkan itu ganda berganda ya. Tapi yang jelas kunci jawabannya jangan sampai ada 2 ya. Kunci jawabannya tetap hanya ada 1 jawaban yang benar. Kemudian isi materi harus sesuai dengan tujuan pengukuran. Jadi tadi kita karena punya indikator pencapaian materi, jadi isi materinya tidak keluar dari situ. Yang keempat, isi materi sesuai dengan jenjang, jenis sekolah, dan tingkatan kelas. Ya, insya Allah karena tadi kita sudah menyusun berdasarkan KD yang kita pilih sesuai dengan jenjangnya, kelas 7 kita ngambil dari silabus kelas 7, tentunya tidak akan keluar ya dari soal isi materinya itu dari tingkatan kelasnya. Yang kelima, pengecoh berfungsi. Ya, nah jika hasil perhitungan maka pengecoh berupa pilihan yang salah rumus atau salah hitung. Ya, misalnya untuk menghitung ucapan itu harusnya dibagi, tapi kemudian pilihannya itu ada yang antara jarak dan waktu, itu harusnya jarak dibagi waktu. Tapi kemudian kita jarak ditambah waktu ada di situ. Jarak dikalikan waktu ada di situ. Nah, itu merupakan pengecoh yang merupakan salah hitung ya. Nah, itu contohnya. Selanjutnya untuk konstruksi. Yang pertama, pokok soal dirumuskan dengan jelas. Jadi perlu jelas sekali apa yang ditanyakannya ya, dan apa yang diketahuinya, hal-hal yang harus menjadi dasar untuk kita bisa menyelesaikannya itu harus terumuskan dengan jelas. Yang kedua, soal dan jawaban dirumuskan dengan tegas. Oh, ini yang tadi saya sebutkan ya, antara apa yang ditanyakan dan kemudian jawabannya juga itu harus tegas ya, jelas. Kemudian yang ketiga, pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Nah, jadi kalimatnya itu jangan secara samar, ternyata jawabannya sudah ada di situ
ya, itu. Kemudian yang keempat, pokok soal tidak mengandung pernyataan negatif ganda. Negatif ganda itu misalnya bukan, tidak. Nah, itu kan bukan dengan tidak, itu kalimat sama-sama negatif, ya. Nah, ini jadi tidak mengandung pernyataan yang semacam itu. Kemudian yang kelima, bila terpaksa menggunakan kata negatif, misalnya kecuali, nah itu kan, misalnya ada beberapa pilihan, kemudian kecuali. Nah ini, maka kata-kata kecualinya itu harus digarisbawahi atau dicetak miring atau dicetak tebal, ya. Jadi harus dicetak secara berbeda. Nah, kemudian yang keenam, pilihan jawaban homogen, artinya hampir sama, ya, sejenis. Jadi kalau misalkan itu berupa bilangan, ya bilangan semua, berupa waktu, ya semuanya berupa waktu, dan seterusnya. Ya, jadi usahakan untuk pilihan jawaban itu homogen. Kemudian yang ketujuh, hindari alternatif jawaban, seluruh jawaban di atas benar, atau tak satu pun jawaban di atas benar. Nah, jadi tadi di awal itu jawaban itu ada satu yang benar gitu ya, jangan ini seluruh jawaban jadi benar gitu ya, jadi jangan sampai ada pilihan yang seperti itu. Ya, cukup ada satu jawaban yang benar saja, ya. Nah, kemudian yang nomor 8, panjang pilihan atau alternatif jawaban relatif sama. Nah, jadi ketika kita jawabannya itu berupa pernyataan atau kalimat, usahakan relatif sama panjangnya, ya, panjang kalimatnya, ya, itu. Nah, kemudian yang ke-9, pilihan jawaban dalam bentuk angka atau waktu diurutkan, ya. Misalnya tadi hasil perhitungan mencari kecepatan. Nah, kalau misalkan jawabannya itu suatu angka, maka kita mengurutkannya mulai dari yang paling kecil sampai terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai terkecil. Jadi berurut seperti itu. Ya, demikian juga waktu, misalnya awalnya jam 6, jam 7.30, jam 8. Nah, itu jadi semakin membesar atau semakin mengecil, ya, berurutan. Kemudian yang ke-10, jika ada kita munculkan wacana, grafik atau gambar, itu benar-benar fungsi, bukan hanya hiasan di dalam soal, ya. Jadi kalau misalkan ada grafik, ya grafik itu yang kemudian harus dibaca dan bisa menentukan soal atau menentukan jawaban, ya. Jadi jawabannya harus berdasarkan grafik tersebut, ya. Nah, atau berupa gambar, ya gambarnya memang betul-betul berfungsi, ya. Jadi memang terkait dengan soalnya. Kemudian ke-11, antar butir soal tidak bergantung sama satu sama lain. Misalnya nomor 11, misalnya mencari, ya kalau matematika nih misalnya mencari diameter. Nah, ya mencari diameter. Setelah itu berdasarkan jawaban soal nomor 10, ya, sekarang carilah dengan diameter tersebut berapakah luasnya gitu ya. Misalnya tadinya awalnya dari keliling mencari diameter. Hasil dari diameter itu digunakan untuk mencari luas di soal yang berikutnya. Nah, jangan itu yang kita lakukan. Jadi antar butir soal itu harus masing-masing, ya, tidak dijadikan untuk hasil jawaban itu dijadikan untuk perhitungan untuk soal yang berikutnya, ya. Berikutnya secara kebahasaan. Yang pertama, rumusan kalimat komunikatif, ya, sehingga mudah dicerna kalimatnya, ya. Kemudian yang kedua, kalimat menggunakan bahasa yang baik dan benar serta sesuai dengan ragam bahasanya, ya. Kita gunakan EYD lah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, rumusan kalimat tidak menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. Nah, ini pilihan kalimatnya, ya, supaya tidak menimbulkan
kebingungan dari peserta didik. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa atau kata yang umum, bukan bahasa lokal. Ya, jadi bahasa yang kita kenal, oh hanya bahasa adanya di daerah tertentu, ya kita usahakanlah bahasa yang umum, bukan hanya bahasa lokal, ya, karena kadang-kadang ada kata-kata yang di suatu daerah tertentu artinya apa, di daerah lain artinya berbeda lagi. Nah, kemudian yang kelima, rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung peserta tes, ya, gitu. Nah, kemudian untuk penskoran, nah untuk pilihan ganda, biasanya setiap jawaban yang benar itu diberi skor 1 dan salah itu diberi skor 0. Untuk soal uraian, setiap kata kunci yang dijawab benar diberi skor 1 dan bila salah diberi 0. Nah, biasanya ini kita perlu membuat rubrik ya untuk soal uraian gitu ya. Misalnya kalau misalnya penyelesaiannya misalnya menggunakan rumus, jadi rumusnya sudah benar, ada skornya, kemudian hal-hal apa yang diketahui sudah dimasukkan ke dalam rumus, itu ada skornya, terus langkah demi langkah ada skornya, ya. Jadi kita buatlah rubrik penilaian untuk soal uraian. Nah, ini saya hanya membacakan ya, di sini ada tes praktek, tapi kita tidak ke tes praktek ya, karena untuk UAS itu kita memang soal pengetahuan yang diteskan di dalam soal UAS ya. Nah, untuk perhitungan nilai akhir, nah ini sebagai saran saja, tentunya setiap pembuat soal ya boleh menentukan bobot tersendiri gitu ya. Ini sebagai contoh saja, ini misalnya dengan pembobotan pilihan ganda dan uraian 70 banding 30, maka untuk menentukan nilai akhirnya nanti 70% dari nilai pilihan ganda ditambah 30% dari nilai uraian. Nah, di sini dicontohkan Dita memperoleh skor 40 dari 50 soal PG ya. Kalau tadi kita mencontohkan ada 40 soal. Nah, kalau misalkan seperti ini dan skor uraiannya ternyata tadi dari rubrik soal yang kita buat nilai maksimalnya adalah 20 untuk uraian, ya ternyata dia mempunyai skor 18. Nah, untuk nilai PG-nya berarti 40/50, jadi skor yang diperoleh siswa kita bandingkan dengan skor maksimal, ya. Kemudian dikalikan 10, nah ini nilainya. Kemudian nilai uraiannya juga seperti itu, skor yang diperoleh dibagi skor maksimal, kemudian kalikan 10, nah barulah masing-masing pilihan ganda dan uraian ini kita kalikan dengan bobot tadi ya. Tadi kalau PG-nya 70% berarti kalikan 70% dan uraiannya dikalikan 30%, maka jumlah dari masing-masing bobot itulah hasil akhirnya. Nah, ini ada sedikit kata-kata mutiara dari Bu Tati. Ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, singkat padat, mungkin nanti Bapak Ibu akan terus praktek pembuatan ya dengan pengurus MGMP-nya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silakan kalau nanti ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu ya pada Bu Bayu ya. Ya, terutama Pak Ibu. Bu Bayu masih bersama dengan kita ya. Kita akan buka dulu nih chat-chat yang ada di kolom chat. Kita mulai ya. Pertama dari Bu Kristi Hermila. Bu Kristi silahkan mic-nya dibuka. Langsung sampaikan. Halo Bu Kristi. Kemana ini? Oh, bentar. Oh, dia matematika. Oke, Bu Cicih sekarang. Bu Cicih Kurniasih. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya simak dari awal ya Bu. Untuk materi kita hari ini, kalau nggak salah baca saya di awal itu Pak Darno menyebutkan pembuatan soal UAS berbasis literasi dan numerasi. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana cara membuat soal yang berbasis literasi dan numerasi ini? Kalau yang saya simak barusan, sepertinya masih cara membuat soal biasa ya Bu ya. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cici. Langsung ditanggapin Bu, ya Bu Bayu. Ya, baik. Ibu tadi memang saya sedikit sekali mengulas tentang soal literasi dan numerasi. Tadi itu sempat saya katakan bahwa untuk literasi numerasi itu cocoknya itu untuk soal yang hot, ya, di mana jadi soal hot nanti tadi itu setelah kita petakan ada soal yang C4, ya. Nah, C4 itulah yang cocok untuk kita buatkan soal literasi dan numerasi. Nah, yang kita pilih untuk soal yang sifatnya literasi itu materi yang memang memerlukan paparan yang agak panjang sehingga kita bisa dengan kebahasaan ya literasi. Jadi anak itu harus menyimak soal yang berupa soal cerita seperti itu, baru kemudian mereka bisa menentukan dari paparan tersebut bagaimana hasilnya. Untuk yang numerasi itu berarti juga soal umumnya untuk soal berupa cerita yang kemudian memaparkan numerik misalnya dari suatu grafik, ya, nah dari atau enggak berupa perhitungan. Nah, itulah yang bisa kita munculkan sebagai soal numerasi. Kalau soal mengenai soal HOTS-nya mungkin sudah sering dibahas ya di MGMP. Itu Ibu sedikit yang bisa saya gambarkan. Terima kasih Bu. Oke, saya bantu sedikit ya Bu Cici. Nanti hari ini kita akan bersama dengan tim MGMP IPA ya. Nanti udah pasti berbasis literasi dan numerasi ya. Bu Cici ya, sabar ya. Ya, seperti itu. Oke, kita akan lihat dulu. Tadi kelewatan ya, Bu Ina Adewinani ya. Yo, silahkan. Mana Bu Ina? Yang sudah chat. Halo, mana Bu Ina? Ya, Waduh, halo kemana Pak. nih? Ya, silahkan. Sampaikan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Adewinani dari MTSN 4 Bogor. Izin bertanya Bu, tadi kan ada beberapa yang masuk dalam format kisi-kisi ya. Nah, sebenarnya untuk formatnya sendiri itu ada bentuk bakunya nggak sih Bu? Misalkan dalam tabel kah, terus apa aja yang harus masuk, terus penjabarannya bagaimana? Tadi kan juga ada indikator ya, indikatornya maksudnya untuk meranah pada soal itu seperti apa gitu. Kan biasanya kita taunya indikator dari KD-nya ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Ya, makasih Bu Ina. Untuk format itu umumnya ada ya yang baku. Jadi formatnya itu ada nomor, indikator soal ya, biasanya berupa tabel ya, yang lebih mudah kita gunakan itu berupa tabel. Jadi ada nomor, ada indikator soal, kemudian ada tadi boleh kita masukkan ranahnya ya, yang C1 mudah, kemudian jenis soalnya itu, kemudian ada butir soalnya, dan terakhir ada kunci jawaban soalnya. Oh, nomor soal juga, ada nomor soal ya, dan kunci jawaban. Ya, seperti itu formatnya. Mungkin nanti di MGMP ya berikutnya akan dipraktekkan untuk menyusun kisi-kisi itu.
Kemudian untuk indikator soal, ya ini memang berbeda dengan indikator pencapaian materi yang biasa ada di di silabus kita, ya. Itu. Tadi saya mencontohkan, ya, salah satunya misalnya siswa dapat menentukan kecepatan, ya. Siswa dapat menentukan kecepatan. Nah, ini kan indikator materi, ya, indikator pencapaian materi. Nah, dalam soal itu kita harus bisa lebih spesifik, ya. Misalnya diberikan jarak dan waktu tempuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Siswa dapat menentukan kecepatan dari benda yang bergerak tersebut. Ya, misalnya seperti itu. Jadi lebih spesifik. Jadi kalau misalkan memang di sini dapat menentukan kecepatan, itu juga bisa dibalik di situ. Misalnya kecepatannya yang diketahui, jaraknya diketahui, kemudian yang ditentukan adalah waktunya. Itu juga bisa seperti itu. Jadi walaupun tadi siswanya dapat menentukan kecepatan, nah jadi berkaitan dengan kecepatan itu, si pembuatan soal itu mau mana arahnya? Apakah nanti yang kecepatannya akan dicari, ataukah kecepatannya diketahui? Nanti yang dicarinya itu adalah waktunya atau jaraknya. Nah itu jadi kalau dalam indikator soal harus lebih menukik lagi, ya seperti itu contohnya Bu Ina. Ada yang... Baik Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi ya di chat ya. Oke Bapak Ibu, sekali lagi kita berikan aplaus ya pada narasumber kita, Ibu Bayu ya, Bayu Urip ya, siap. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama Pak, Ibu-Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah paparan dari Bu Bayu tadi ya tentang teknis pembuatan soal UAS ya, ujian akhir semester Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan menyaksikan ya bersama tentang soal berbasis literasi dan numerasi ya dari MGMP IPA. Yang akan dipimpin oleh Pak Kasmanto, Bu Hartini, dan kawan-kawan ya, sebagai pengurus MGMP IPA di Kabupaten Bogor. Ya, saya samperin dulu. Assalamualaikum Pak Kasmanto. Bentar nih. Halo, Pak Kasmanto. Ya, Pak. Ya, ya udah. Salam. Oke, ya makasih Pak sudah hadir di forum ini. Bapak Ibu nggak asing lagi ya dengan Pak Kasmanto, adalah Ketua MGMP IPA Kabupaten Bogor, bersama dengan Bu Hartini juga ada di sini ya, sebagai sekretaris, dan Bu Desi ya, bendahara, dan Pak Amin, dan lain-lain ya, pengurus MGMP IPA Kabupaten Bogor. Bapak Ibu, oleh karena itu kita dengarkan bersama contoh realnya ya. Jadi untuk hari ini kita IPA dulu Bapak Ibu ya, kalau besok kita matematika akan bersama dengan Bu Haja Ai ya. Sekarang adalah IPA dulu. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada yang terhormat Bapak Kasmanto, dipersilahkan memaparkan hasilnya IPA kelas 7, 8, 9, dan kisi-kisinya lengkap dan kunci jawaban. Silakan Pak. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mohon maaf nih Pak Dr. Sudarno, mohon maaf. Yang diminta tidak sesuai dengan yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang diminta Pak Sudarno tadi, karena banyak ini soal, kemudian kelas tadi yang harusnya kelas 7, 8, 9 tapi belum semuanya begitu Pak. Ya, silahkan di-share Pak Kasmanto. Ya, siapa? Bentar, Pak. Bapak Ibu sambil menunggu Pak Kasmanto ya, sebenarnya harusnya tadi Bu Susi menyampaikan dulu Bapak Ibu ya, sebenarnya sudah siap menyampaikan tentang kebijakan UAS di sisi Kabupaten Bogor, itu mengikuti surat edaran dari Pak Menteri ya, Pak
Nadiem Anwar Makarim nomor 1 tahun 2001 itu intinya Bapak Ibu, tapi harusnya ini Bu Susi yang berwenang ya menyampaikan itu, tapi sudah diberikan kepada kami ini bahannya. Intinya Bapak Ibu itu tidak boleh sama sebenarnya, ya, jadi beragam. Karena dengan Merdeka Belajar, kemudian di situ harus bervariasi, karena setiap sekolah itu berbeda-beda, apalagi sekarang pandemi. Jadi tidak harus target ketuntasan itu tercapai, tetapi sesuai dengan kemampuan yang Bapak Ibu ajar. Tidak semua KD dia ajarkan, beda-beda gitu ya. Nah, kenapa ada hari ini seperti ini, pelatihan ini dalam rangka menyamakan dulu Bapak Ibu yang literasi dan numerasi. Bapak Ibu nanti tinggal kembangkan sendiri ya. Silakan Pak Kas sambil meng-share ya. Oke, sebentar Pak. Ya, Saya cari ya. dulu. Jadi intinya beragam Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu kalaupun tidak ada pertemuan ini kan Bapak Ibu di sekolah kan wajib membuat soal UAS masing-masing Bapak Ibu. Nah, kita berikan contoh untuk standar kabupaten agar dijadikan contoh saja Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Ini Pak Kasmanto akan meng-share hasilnya. Ya, kelas 7, 8, dan 9. Ya, jadikan patokan saja Bapak Ibu ya. Silakan Pak Kas, belum muncul. Bu Hartini bisa dibantu? Halo. Sepertinya mau memberikan pengantar dulu Bu Hartini. Bu Hartini juga live kayaknya. Terpental ya. Bentar Pak. Oh, Maaf lagi nih. Di mana Pak? Sudah dicoba klik share screen-nya Pak? Sebentar Pak. Contoh kisi Pak. Yang mana? Bapak Ibu akan saya share juga ya. Yang tadi diberikan Pak Kasmanto ke saya buat Bapak Ibu. Tapi ingat Bapak Ibu ya, hanya sekedar contoh Bapak Ibu ya. Ini Pak ya? Nah, Udah kelihatan Pak? Ya. Silakan Pak Kasmanto. Udah, lepas lagi. Pas lagi ya? Maaf. Ulang lagi. Oh iya. Mana? Sinyal itu. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan. Nah, Bapak Ibu ini tadi yang nanya kisi-kisi tadi siapa? Ibu siapa? Nah, ini Bapak Ibu. Udah keluar ya kisi-kisinya. Baik, udah terlihat ini Pak? Sudah. Oke. Silakan Pak Kas dijelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dari mata pelajar. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Sudarno yang sudah memberikan waktu kepada kami dari MGMP IPA untuk menyampaikan sedikit contoh ya, contoh untuk soal-soal yang berbasis literasi dan numerasi ya. Saya lihat di sini yang kedua mungkin Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah hadir, dan saya lihat ini beberapa pesertanya juga teman-teman kemarin yang ikut di BIMTEK penulisan e-assessment ya, ini beberapa saya lihat tadi. Nah, mungkin nanti saling menambahkan saja yang kemarin saya lupa atau tidak pas di slide yang di contoh yang saya buat. Baik Bapak Ibu sekalian, ini untuk kisi-kisi ataupun bentuk soal yang berbasis literasi kemarin, literasi dan numerasi. Nah, kalau untuk IPA itu ada tambahannya Pak Sudarno. Jadi saya nggak tahu nih yang apakah yang pasti yang sudah betul yang mana. Tapi yang kami pahami ini literasinya diarahkan untuk IPA itu diarahkan ke yang literasi sains gitu. Literasi sainsnya. Nah, untuk mapel yang lain mungkin pasti nanti akan disesuaikan dengan mapelnya yang ada gitu.
contohnya ini kalau untuk kisi-kisi tadi formatnya dari Ibu pengawas tadi mungkin ada bentuk baku, tapi saya tidak tahu yang betulnya yang mana, tapi mungkin poin-poinnya beberapa ada, tapi ada mungkin yang berbeda ya. Untuk kompetensi dasar ini saya ambil ini kelas 8. Contohnya seperti ini, ada kompetensi dasar, kemudian ada IPK, indikator pencapaian kompetensi tadi. Kemudian ada kalau di apa ini ada konteksnya, mungkin ini di kemarin sebentar saya konteksnya isu global, nanti ada mungkin kalau yang di literasi saya kira sudah banyak membaca, ada yang konteksnya personal, kemudian lokal maupun global gitu ya. Kemudian kompetensi, nah ini yang kalau di literasi sains itu ada 3 kompetensi, ada yang pertama ini dianggap sebagai level 1, ini menjelaskan fenomena secara ilmiah, kemudian nanti yang kedua itu apa namanya, nanti yang kedua ini contohnya menginterpretasikan data dan bukti ilmiah, yang ketiga nanti sampai jadi ada level yang ketiga, saya lupa nanti. Kemudian ada indikator soal, ini contohnya indikator soal lebih kita mengambil salah satu dari apa namanya indikator IPK tadi, misalkan menganalisis kecepatan gerak pada makhluk hidup, maka kita lebih spesifik lagi, misalkan disajikan data, kemudian siswa mampu membandingkan kecepatan hewan misalkan. Jadi dari salah satu yang IPK-nya tadi. Kemudian contoh soalnya seperti ini. Jadi ini ada kalau dulu di hot itu ada stimulus gitu ya. Nah ini mungkin stimulusnya itu diganti dengan mungkin bahasa yang idenya hampir sama, cuman diganti dengan apa namanya yang lebih ini jadi literasi gitu ya, biar terlihat berbeda mungkin. Jadi kalau ini sebagai stimulus sebenarnya, stimulus bentuknya adalah literasi, bentuknya adalah data bisa atau bisa informasi ya, informasi. Nah ini kebetulan di soal ini saya mengambil ada satu gambar di, nah ini untuk literasinya atau stimulusnya sebagai bahan literasi itu bisa mengambil dari internet. Ini mohon maaf ini tadi terlewat tidak menyantumkan sumbernya. Kemudian literasinya, stimulusnya, kemudian pertanyaannya. Nah sebenarnya kalau di apa namanya soal yang berbasis literasi dan numerasi itu kalau yang kami pahami itu ada pilih soal apa namanya jawabannya ada yang pilihan ganda kompleks ya, bisa menggunakan apa namanya yang ABCD boleh, atau betul salah, atau menjodohkan, nah itu, atau mencari mungkin yang betulnya lebih dari satu juga bisa ya. Kemudian ini contohnya pertanyaannya misalkan jadi untuk pertanyaan ini contohnya, ini kunci jawabannya. Kemudian nah satu stimulus atau satu
bahan atau data itu bisa digunakan lebih dari satu pertanyaan kalau memang memungkinkan data itu banyak gitu ya, banyak dan memang memungkinkan untuk kita membuat pertanyaan lain. Ini contohnya saya juga membuat dua soal ya, dua pertanyaan, dengan tentu setiap pertanyaan tadi ada indikator soalnya yang berbeda. Kalau tadi disajikan data, siswa mampu membandingkan kecepatan hewan. Yang kedua, datanya sama, jadi siswa mampu menyimpulkan kecepatan hewan yang ada pada data. Kemudian contoh kedua, misalkan ini tetap KD yang sama, ini IPK-nya mendeskripsikan upaya menjaga kesehatan tulang, misalkan kompetensi isunya isu global, kemudian menjelaskan fenomena secara ilmiah. Jadi masih level 1. Kemudian indikator soalnya disajikan infografis, siswa mampu menentukan faktor-faktor yang dapat menyebabkan osteoporosis. Nah, ini ada stimulusnya berupa infografis. Kemudian pertanyaannya, nah ini kami mengambil ada bentuknya tidak pilihan hanya satu ABCD, tapi kita mengambil checklist ya, mana yang faktornya. Kemudian contoh lagi di KD 3.2 di kelas 8 ini menganalisis gerak lurus pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. IPK-nya menganalisis penerapan gerak lurus pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Oh ini salah, ini global harusnya. Isu global, kemudian kompetensinya menginterpretasi data dan bukti ilmiah. Jadi ini udah levelnya lebih level 2 gitu. Kemudian indikator soalnya disajikan data infografis, ada stimulusnya berupa infografis. Kemudian siswa mampu memprediksikan kecepatan gerak pada mobil dengan tepat. Ya, ini contohnya ada saya mengambil ada infografis di internet juga sama tentang keselamatan di jalan ya, dimulai dari ini jarak mobil satu dengan yang lainnya. Ini tambahan informasinya atau literasinya. Kemudian pertanyaannya ini yang lainnya, contoh lagi misalkan ini saya belum bikin soalnya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa dikembangkan. Kemudian tentang zat adiktif, ini teman-teman ya dari MGMP yang sudah membuat itu menjelaskan berbagai zat adiktif dalam makanan dan minuman. Indikator IPK-nya menjelaskan berbagai zat adiktif dalam makanan dan minuman, kemudian konteksnya isu lokal, kemudian kompetensinya hanya menjelaskan fenomena ilmiah. Bentuknya indikator soalnya disajikan artikel, jadi ada artikel sebagai literasinya. Kemudian siswa mau membedakan makanan yang tidak mengandung zat adiktif. Ini ada artikelnya, ada untuk literasinya. Nah, seperti ini harusnya ada ada sumbernya dari mana kita mengambil. Kemudian pertanyaannya ini kita menggunakan benar salah.
Kemudian ini juga sama. Nah, ini bisa nah ini gambar. Yang kedua, disajikan gambar. Ini informasi apa namanya, stimulusnya atau literasinya berupa gambar, infografis mungkin gambar. Kemudian pertanyaannya seperti ini. Kemudian ini contoh lagi, misalkan ini juga sama, IPK-nya menjelaskan pengaruh zat, kemudian kompetensinya yang menjelaskan fenomena ilmiah. Kemudian indikator soalnya disajikan artikel, jadi ini bentuknya artikel, ada artikel. Kemudian siswa mampu menganalisis gangguan kesehatan yang disebabkan minuman yang tidak sehat. Ada artikelnya. Kemudian nah ini untuk pertanyaannya. Kemudian ini contoh lagi. Ini menjelaskan pengaruh zat adiktif. Ini contoh apa namanya, IPK-nya. Kemudian ini konteksnya isu global. Kemudian kompetensinya level kedua, menginterpretasikan data dan bukti secara ilmiah. Kemudian ini indikator soalnya, disajikan artikel atau gambar. Siswa mampu, jadi ada artikel atau gambar, kemudian siswa mampu menganalisis dampak negatif penggunaan zat adiktif bagi kesehatan jiwa. Ini ada artikelnya atau bentuk infografis. Kemudian ini pertanyaannya yang berdasarkan dari infografisasi, benar salah. Kemudian ini juga sama. Ya. Ini untuk kelas 8. Untuk kelas 9. Ini juga sama contohnya. Ini ada artikel untuk kelas 9, ini contoh kelas 9. Ada artikelnya atau sebagai literasinya. Kemudian ada sumbernya. Kemudian ini satu artikel bisa dipakai untuk lebih dari satu pertanyaan. Ya, pertanyaannya bisa pertanyaan 1, pertanyaan 2. Kemudian juga sama, ini ada artikelnya, kemudian pertanyaannya bisa lebih dari satu gitu ya, untuk satu artikel yang memungkinkan untuk dibuat pertanyaan. Pertanyaannya tadi bisa disesuaikan untuk sebagai levelnya ya, dari apakah hanya menjelaskan fenomena atau sampai menganalisis datanya.
Mungkin seperti itu Pak Sudarno. Mungkin kalau ada, ini Bu Hartini ada yang menambahkan dulu? Ya, Bapak Ibu silahkan ya yang mau sharing ya, mau bertanya. Nah ini ada Bu Cici lagi nih. Bu Cici, yo silahkan. Contoh kisi-kisi yang tadi minta di-share di grup Pak. Yang kelas 8. Tadi yang di-share di grup baru kelas 9. Oh itu yang dari Pak Kas tadi? Oh belum ya? Belum semua Pak Kas ya? Pak Kas share sendiri deh. Yo. Di grup ya, benar Pak. Tadi saya udah nge-share tapi nggak tahu tuh yang mana itu. Udah saya sharein Itu semua yang kelas dari Pak 9. Kas. Oh gitu. Baru kelas 9. Ya. Bapak Ibu. Lumayan Pak, udah mulai terbayang sedikit. Ya. Tapi yang saya tanyakan gini Pak, kalau di pembuatan soal tadi kan menurut Bu Bayu, untuk yang berbasis literasi dan sains itu untuk C4, berarti kita tidak umpamanya pembuat soal PTS-nya itu 4 PAS ya, 40 butir, UAS ya. Membuat soal 40 butir berarti tidak usah semuanya berbasis literasi ya, cuma beberapa saja mungkin ya untuk adaptasi atau gimana, atau nanti untuk selanjutnya. Kalau kita lihat di AKM kan anak seluruhnya ya menggunakan soal berbasis emang itunya juga asesmen literasi ya dan asesmen numerasi, jadi semuanya berbasis literasi. Cuma mungkin untuk pembiasaan dulu saja pada saat ulangan atau UAS juga kita menggunakan soal yang berbasis literasi. Apakah semuanya 40 nomor atau untuk soal-soal tertentu saya itu mungkin Pak yang ditanyakannya. Ya siap. Bu Bayu mau bantu jawab? Ya, baik. Kalau menurut hemat saya, kalau semuanya berupa literasi itu dengan 40 soal itu waktunya tidak akan cukup. Ya, karena kan itu perlu waktu untuk membaca, mencerna gitu. Ya, berbeda dengan AKM yang memang khusus untuk menguji kemampuan literasi dan numerasi. Jadi baiknya kita pilih saja soal-soal yang memang memungkinkan untuk literasi dan numerasi ini. Ya, jadi supaya soal-soal lainnya pun jadi ada materi-materi yang memang bisa terdeteksi kemampuan siswanya itu. Itu Bu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Kasmanto menambahkan? Oh iya Pak, mungkin setuju dengan Ibu Bayu tadi karena ini lagi sedang peralihan barangkali ya. Proses belajar kita juga masih menggunakan belum proses pembelajaran yang berbasis literasi dan numerasi. Saya kira ada KD-KD yang tetap masih menggunakan kompetensi yang lama mungkin ya. Ada C2, C3, C4 dan sebagainya. Tapi mungkin ada beberapa KD yang mungkin kita coba untuk berlatih, kita berlatih menggunakan yang literasi. Karena mungkin untuk kedepannya saya kira perubahan untuk soal-soalnya saya kira juga pasti akan mengikuti yang literasi dan numerasi, kita dipaksa ini seperti ini. Jadi kami sebagai dari MGMP juga mencoba mendorong dari teman-teman pengurus sendiri untuk mencoba membuat soal-soal yang berbasis literasi dan numerasi ya, untuk nanti bisa dikembangkan ya. Dan sebagian dari teman-teman sudah berlatih untuk membuat itu, saya kira. Mungkin untuk di semester yang akan datang mungkin akan lebih banyak lagi persentase untuk yang berbasis literasi dan begitu Pak mungkin. Ya, terima kasih Pak Kasmanto ya, Bu Bayu juga. Ibu Bapak, saya sedikit menambahkan Bapak Ibu. Jadi regulasi yang kita gunakan, nah ini saya bicara regulasi nih, adalah surat edaran dari Pak Mendikbud ya, yang terbaru di tanggal 1 Februari 2021 ya, di mana bahwa untuk ujian sekolah
Jadi namanya sekarang ujian sekolah Bapak Ibu ya. Sudah berubah nih, berarti yang Permen Dikbud 43 2019 itu sudah nggak berlaku ya. Itu kan ada empat bentuk Bapak Ibu ya. Namanya ujian ya. Nanti ada portofolio, ada penugasan. Nah, yang UAS ini adalah namanya tes. Tes itu bisa secara luring dan daring gitu ya. Nah, kalau mau luring ya luring, diteskan, bikin naskahnya, seperti yang disampaikan oleh Bu Bayu dan Pak Kasmanto tadi. Kalau mau daring juga silahkan. Kemudian yang keempat itu bentuk kegiatan penilaian lainnya. Nah, itu silahkan diserahkan kepada sekolah. Kemudian, nah maksud daripada UAS di sini, itu tidak harus gini, ini ada kalimat begini, jadi di SE Menteri itu tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum Bapak Ibu secara menyeluruh. Nah, disebutkan begitu. Nah, ini maksudnya ini hanya untuk dirancang mendorong aktivitas belajar yang bermakna. Jadi maksud Pak Menteri itu di sini adalah mungkin dengan pembelajaran bermakna, merdeka belajar, berdiferensiasi yang sekarang ini ya di sekolah penggerak, itu memang tidak semacam tidak ada KKM gitu Bapak Ibu kalau menurut saya. Karena tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum. Jadi begini Bapak Ibu, setelah nanti kita dapat materi ini dari Pak Kasmanto untuk IPA, matematika dari Bu Ai ya nanti ya, dan IPS dan lain-lain dan semuanya nanti dari tim MGMP, maka Bapak Ibu kalau mau dipakai silahkan soal ini ya. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Karena memang berbeda-beda. KTSP-nya beda-beda Bapak Ibu. Capaian target materi yang Bapak Ibu selesaikan setiap kelas itu kan berbeda-beda, tidak sama kan? Mungkin Bapak Ibu ngambil dibelikan dari 10 KD Bapak Ibu cuma 4 atau cuma 6. Ya kan? Beda-beda. Di sekolah A itu sampai 8 atau selesai sampai 9. Di sekolah C beda lagi, cuma sampai 7, sampai 6 gitu kan. Jadi tidak bisa memaksakan. Nah, yang Pak Kasmanto buat ini hanya contoh. Nah, kalau yang disampaikan Pak Kasmanto untuk IPA, nanti ada yang cocok, ada yang sesuai dengan Bapak Ibu yang sudah ajarkan, silahkan diambil gitu. Itu Bayu. Seperti itu. Jadi artinya tidak harus soal ini langsung plug dikasihkan ke anak-anak gitu ya. Gitu Bapak Ibu ya. Tidak usah mengukur ketuntasan. Saya tidak tuntas misalnya. Bukan seperti itu. Karena kan nilai pada hakikatnya ada di Bapak Ibu. Ya, gitu. Silahkan Bu Bayu menambahkan. Enggak cukup, Pak. Oh ya. Kita lihat di chat lagi ya. Tidak ada lagi ya. Selesai berarti. Pak Kasmanto sudah. Bu Hartini mau menambahkan dari sekretarisnya nih. Halo. Bu Hartini kemana Pak Kas? Sebentar Pak, kita cari dulu ya. Pak, Bu Hartini dicari dulu katanya. Gimana dia? Keluar kayaknya tadi. Oh gitu. Ya. Bapak Ibu silahkan ya kalau mau bertanya mumpung kita ada di sini. Nah, ini ada yang siapa nih? Bu Ratna Sari. Kok share screen tiba-tiba? Sebentar, ada apa nih? Oh, latihan bukan? Bu Ratna Sari latihan share screen supaya ya nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu silahkan yang masih ada mau ditanyakan, konfirmasi ya silahkan. Sedikit tambahan pertanyaan Pak, yang tadi Bapak kemukakan untuk ketuntasan belajar tidak perlu menyeluruh, berarti tidak perlu sesuai KKM, artinya kita nanti untuk mengukur kenaikan kelas gimana kalau anaknya tidak usah dipaksakan mencapai KKM? Apakah masih berlaku yang syarat-syarat kenaikan kelas, syarat-syarat kelulusan? Tapi memang berat ya, Bu. kondisi anaknya juga ya, kondisi pandemi memang. Kalau ya, harus Bu. sesuai. Betul. Ini kan saya hanya membacakan dari surat edaran Pak Menteri. Nanti saya share ya, sebentar. Ini saya mau share ke grup tentang surat edaran Pak Menteri nih, SE Mendikbud nomor 1. Ini saya share ya, tahun 2021 ya. Memang itu di poin untuk UAS kenaikan kelas. Tapi kan di sini
namanya itu udah ujian sekolah gitu, semuanya ujian. Jadi tadi saya udah nanya juga ke Bu Susi selaku kasih kurikulum dan kelembagaan ya SMP. Jadi kita sepakati untuk nomenklaturnya bukan pas lagi. Jadi namanya ujian akhir semester ganjil. Nah, yang genap itu ujian akhir semester genap gitu. Ini namanya UAS semua. Itu Bapak Ibu. Nah, saya membacakan yang di sini Bapak Ibu, silahkan dibuka ya. Udah saya share di grup. Itu yang poin surat edaran loh ya. Poin yang ke-7. Yang B-nya. Kalau yang A-nya kan, jadi yang A-nya itu ujian, itu ada portofolio, penugasan, tes, dan kegiatan kan. Kemudian yang B-nya ujian akhir semester, memang untuk kenaikan kelas ya. Tapi kalau yang kan sama aja intinya. Itu untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur. Nih Ibu, Bapak Ibu tulisan. Dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Nah, kan berarti di sini kita itu tidak, misalnya dikasih KD, kan KD-nya masih kita pakai yang lama Bapak Ibu. KD IPA 7, IPA 8, IPA 9. IPA 7 ada berapa KD Bapak Ibu? Ada 10 berapa? Yang semester ini, ada berapa? 8 ya? 7 atau 8? 6, Pak. 6 ya? Oh ya maaf, lupa lagi nih. Kelas 7 ada 6 ya? Nah, Bapak Ibu, nih Bu Wayan misalnya, tempatnya Bu Wayan, itu hanya mengambil 4 misalnya, atau 3. Ya kan? Kemudian di sekolahnya Ibu Cici mengambil 5 misalnya. Di tempat Pak Kasmanto tuntas 6. Di tempatnya siapa lagi? Pak Sawal misalnya ya, itu ngambil cuma 3 gitu. Itu nggak ada disalahkan Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Karena sekarang situasinya adalah darurat COVID. Darurat COVID-19. Nah, sangat darurat kan? Kondisi sekolahnya beda-beda. Dan bentuk ngajarnya juga kan PTM terbatasnya beda, ya kan? Kemudian pembelajaran ada yang daring sempurna, ada yang daring tidak, ya seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya, tidak ada aturan harus 66 KD selesai gitu Bapak Ibu. Gitu ya. Berarti kan tidak dituntaskan. Tapi kalau tetap ada KKM, misalnya KKM tetap 60 untuk 3 KD itu, ya silahkan saja Bapak Ibu. Tapi bukan berarti kalau tidak tuntas KKM, langsung kita vonis anak itu tidak bisa gitu kan, bukan begitu. Karena ada bentuk yang lain, ada portofolio, ada penugasan, ada syarat ada bentuk kegiatan lain gitu ya. Intinya seperti itu, meringankan karena kita pandemi COVID ya. Memang ini seharusnya Bu Susi yang menyampaikan Bapak Ibu. Kita masih karena tadi ada agenda ya kegiatan. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan, sampaikan. Silahkan kalau masih ada yang lain. Bu Wayan mau menyampaikan sesuatu? Gimana? Masih termute. Iya, Pak. Ya, gimana Bu? Ya, Saya Bu. kan buat soal loh, Pak, soal. Terus? Soal pas tapi belum sekarang Pak UAS gitu, Pak. Ya, UAS. Pak. Oh, gitu. Ya diganti Ya. aja judulnya. Oh. Depannya UAS. Tapi itu hanya salah satu bagian dari penilaian ya, Bu. Iya, salah satu. Jadi nanti kalau tadi Bu Bayu menyampaikan 70% ya, apa 70? Tadi ya. PG sama E saya beda lagi. 70 sama 30. Ya, enggak, itu mah untuk komponen di UAS itu aja, 70-30. Maksudnya untuk keseluruhan. Nanti kan maksudnya untuk menentukan nilai pengetahuan dan keterampilan di rapot ya Bapak Ibu ya. Untuk pengetahuan seperti biasa, pengetahuan kan kita ambil dari nilai hariannya. Nah, dari nilai yang bukan pas yang UAS sekarang. Nah, itu kalau misalnya mau di komposisinya kan 2-1-1 ya. Dibagi 2 itu adalah harian semuanya. 2 NH, 1 bagi 4 ya. Iya. Ya, bagi 4. Pengetahuan.
Untuk keterampilan, nanti berarti dari portofolio, dari penugasan-penugasan, proyek, segala macam, itu sama. Kan seperti itu. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya UAS itu hanya bagian kecil dari rangkaian semuanya. Gitu ya. Seperti itu. Oh, seperti itu Ya, ya. jadi pada pertemuan kali ini, kita bertemu di sini dalam rangka menyamakan yang literasi numerasi aja sebenarnya Pak Ibu. Oh, Ya. seperti itu. Contoh-contoh yang dari Pak Kasmanto tadi itu berupa literasi dan numerasi. Sebenarnya pada pertemuan sebelumnya ini saya laporkan ke Bu Bayu ya. Sebenarnya pada pertemuan sebelumnya sudah ada pelatihan kurikulum literasi numerasi yang oleh Bu Dr. Eni ya kan, bagaimana cara membuat literasi dan numerasi. Nah, sekarang ini kita fitkan gitu ya. Terus kemudian kita kan kemarin udah beberapa kali kalau nggak salah ya literasi numerasi itu sudah 5 kali kita pelatihan di forum ini. Gitu. Cuma kadang-kadang kan kita pelatihan gitu ya, pelatihan dengerin gitu. Begitu praktek buat susah lagi gitu ya. Kan gitu. Apalagi kan Ibu Cici dan Pak Kasmanto teman-teman kan sudah pernah di Unpak ya sama Pak Dr. Irwan ya, Pak Irwan ya, kan sudah dilatih itu literasi sains ya. Ya kan intinya kalau literasi numerasi ya kan, itu adalah tentang soal-soal yang analisis ya. Memang panjang-panjang soalnya kan. Literasi cerita, dapat diskon sekian gitu kan. Akhirnya nanti apa yang dipilih, langkah gitu kan, seperti itu. Juga dengan numerasi dan grafik-grafik tabel ya, seperti itu. Nah itu untuk menyiapkan siswa kita menghadapi kecakapan abad 21 ya. Nah, betul. Tadi soalnya tidak harus 40 soal semuanya literasi numerasi ya tidak harus ya. Seperti itu aja sekedar Pak latihan. Adarno, Ya, saya biasanya 5 soal AKM gitu sebutnya literasi numerasi diselipkannya di situ cuma 5 gitu tuh gimana itu? Cuma 5. Ya Cuman enggak apa-apa lah. Berarti kan latihan. 5 di sekolah Ibu kan, nanti 10 di sekolahnya Bu Cici. Beda-beda kan? Kan Bapak Ibu yang tahu kan? Kan Bapak Ibu yang tahu kemampuan kapasitas siswanya kan, boleh. Tidak ada itu Bu, tidak ada aturan harus harus berapa persen gitu ya, tapi minimal harus ada gitulah. Mau 25% dulu boleh, mau 50% boleh, 10% boleh, berapa aja. Kalau nanti kan toh juga akhirnya Bapak Ibu yang menulis di raport anak-anak ya, berapa. Iya. Seperti itu. Silakan yang lain lagi. Di hari ini kita sudah mendapatkan ya. Nanti silakan di-download saja contoh soal yang di-share oleh tim MGMP IPA ya, Pak Kasmanto dan teman-teman itu ya. Silakan. Bu Hartini mau menambahkan? Ini dari sekretarisnya nih. Ya, mohon maaf nih baru masuk. Yo, silakan Bu Hartini. Iya, kalau saya menambahkan sedikit saja. Tadi mungkin menambahkan Pak Kasmanto. Jadi memang betul ya, kita kan juga ini baru mau masuk ke ini, kita biasa terbiasa soal yang biasa, kemudian kita juga sudah belajar HOTS. Nah, sekarang ada lagi literasi dan numerasi. Kalau menurut saya karena kita ini kan sekarang merdeka belajar ya, jadi mungkin semuanya diserahkan kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah masing-masing, tadi disesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya. Kemudian juga di sini pada intinya kalau kita mungkin untuk numerasi sudah terbiasa ya, misalnya membuat soal menggunakan tabel, grafik gitu ya. Nah cuma untuk literasi mungkin ini kalau menurut saya ini mungkin kita kurang gitu ya. Ini hal yang baru mungkin ya kalau untuk literasi, karena benar-benar kita itu harus menganalisis teks apa ya, kemudian dihubungkan dengan KD, dihubungkan dengan indikator yang kita berikan, yang kita pelajari di kelas ya. Jadi menurut saya ya mau tidak mau kita harus memulai ini membiasakan diri siswa untuk membaca ya, untuk belajar membaca tidak secara instan ya, jadi mulai memahami, mulai berliterasi gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau untuk numerasi kita sudah terbiasa gitu.
Itu mungkin tadi Bapak Ibu sudah sudah melihat contoh-contoh dari soal-soal literasi, kemudian numerasi, ya itu yang sudah kami susun gitu ya. Itu kami susun mungkin secara terbatas gitu. Malah kami itu inginnya mendapatkan banyak sekali sumbangan-sumbangan dari Bapak Ibu ya, karena kami yakin gitu Bapak Ibu juga mungkin sudah ada yang memulai pembuatan soal-soal literasi. Mungkin ini akan lebih memperkaya karena sepertinya tidak ada patokan ya, tidak ada patokan, teksnya itu bebas. Teksnya itu bebas, kita melihat ini seperti apa, menyesuaikan diri dengan peserta didik yang ada di sekolah, kemudian menyesuaikan dengan indikator yang telah kita buat gitu. Nah, indikator juga mungkin sekarang kan masih pandemi, kemudian juga PTNT itu terbatas. Seperti di sekolah saya misalnya pertemuan cuma 40 menit, ya tentu saja ini indikatornya juga lebih sederhana dan lebih sedikit gitu ya, lebih disederhanakan sekali gitu. Jadi untuk untuk soal-soal literasi numerasi juga ini jadi seperti kita mungkin belum punya patokan ya gitu. Jadi benar-benar merdeka belajar diserahkan kepada guru di sekolah masing-masing. Tapi tentu saja kita tetap harus sudah benar-benar memahami soal literasi itu seperti apa ya. Kemarin alhamdulillah di Kabupaten Bogor kan sudah ada ya yang diseminasi soal-soal AKM itu seperti apa. Jadi sepertinya sudah Bapak Ibu sudah mulai memahami itu bagaimana cara membuat soal-soal yang berbasis literasi dan numerasi ya. Mungkin seperti itu saja ya Pak Darno. Apa perlu di-share punya saya atau tidak? Apa sudah? Oke, apa punya sudah Bu Hartini di-share, ditampilkan lagi. Ya. Okay. Tadi kan beda punya Pak Kas tadi. Iya. Karena saya menganggap bahwa soal literasi numerasi itu kita mungkin sudah agak ini ya, kita sudah pernah gitu. Kalau misalnya ini mungkin kalau untuk literasi memang kita harus mencari yang benar-benar cocok, yang benar-benar ini ya dengan sekolah kita, pemahamannya, karena kita juga pelan-pelan pasti ya, takutnya siswa juga kaget gitu. Nah, ini contohnya di sini saya mengambil ini sistem reproduksi ya. Jadi kalau untuk soal literasi itu AKM itu biasanya kita bukan hafalan tapi pengertian ya, pemahaman. Jadi siswa itu seperti dipaksa untuk membaca ya, mencari jawaban itu dengan cara membaca. Nah, ini saya menampilkan di sini tentang menjaga kesehatan reproduksi. Jadi di sini mungkin masuk ke indikator terakhir dari dari sistem reproduksi ya. Nah, ini contohnya. Ini saya ambil dari sumbernya, ambil dari internet. Kemudian saya coba untuk menghubungkan di sini soalnya pada usia remaja, di sini WHO. Nah, ini ada di sini di dalam teks. Kalau ini kan kalau untuk soal literasi itu kita bisa yang tersirat, bisa dan yang tersurat gitu ya. Nah, di sini saya yang tersurat di sini yang ada di dalam teks. Nah, ini pada usia remaja organ-organ reproduksi mulai berkembang dengan baik menurut WHO. Selang usia berapakah seseorang bisa dikatakan remaja? Kemudian juga di sini berdasarkan teks di atas, kurangnya edukasi remaja berkaitan dengan reproduksi menyebabkan hal berikut kecuali, nah ini terkena penyakit menular, nah seperti ini, tertular HIV/AIDS, ya seks bebas, organ reproduksi yang sehat. Nah ini tentu saja siswa ini harus membaca di sini ya, jadi tidak bisa saja dituliskan di paragraf mana keterangan tersebut ada gitu ya, tapi di sini sengaja agar siswa membaca ya. Nah, kemudian di sini saya menampilkan di sini KD 3.4 tentang listrik statis. Nah, di sini yang dimunculkan alat penangkal petir. Alat penangkal petir di sini
penjelasannya tentang petir itu seperti apa, kemudian petir itu akan menyerang, akan menyambar apa ya, permukaan yang seperti apa. Kemudian di sini bagaimana cara agar penangkal petir agar kita bisa terhindar dari petir ya dengan menggunakan penangkal petir. Nah, di sini pertanyaannya, di sini pernyataan mana saja di bawah ini yang benar berdasarkan informasi di atas. Jadi ini otomatis siswa harus membaca di sini pernyataan apa saja. Yang pertama, petir terjadi akibat adanya hujan. Opsi kedua, petir menyambar tempat atau titik tertinggi dari permukaan tanah karena gaya tarik yang besar di titik tersebut. Kemudian alat penangkal petir berfungsi untuk mencegah terjadinya fenomena petir pada suatu wilayah. Kemudian alat penangkal petir adalah alat yang canggih. Nah, di sini siswa membaca kalau ini memang di sini menganalisis teks bacaan yang ada di sini. Ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan keterangan di atas ya tentang penangkal petir, untuk memberikan perlindungan yang optimal dari bahaya petir, desain pemasangan penangkal petir yang paling baik adalah, nah ini bisa dilihat di paragraf, sebenarnya bisa saja Bapak Ibu bisa menuliskan bila berdasarkan paragraf keterangan paragraf berapa gitu ya. Nah itu bisa supaya secara langsung siswa bisa melihat isi dari paragraf yang dicantumkan tersebut. Nah ini misalnya nih, penangkal petir adalah rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju permukaan bumi tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya. Nah ini tanpa dilewatinya, jadi siswa langsung di sini bisa melihat misalnya yang A langsung ke tanah gitu, yang B ini balik lagi ke rumah, yang C, nah ini penangkal petirnya tidak paling atas ya, kemudian yang ini yang B ya, yang B ini paling atas tapi yang di bawahnya itu ditujukan ke rumah, kemudian yang terakhir yang E ini juga tidak di atas. Jadi dari situ, dari keterangan satu paragraf ini siswa menganalisis seperti apa seharusnya rangkaian dari penangkal petir ya. Jadi tadi ada clue-nya paling atas, kemudian ditujukan langsung ke tanah. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa disajikan untuk literasi. Karena tadi seperti yang Pak Darno bilang, kita mungkin tidak langsung 100% gitu ya, takutnya kaget, dan kita juga ini pembelajaran hanya sebentar, hanya di PTMT ini. Jadi benar-benar disesuaikan ya, apalagi kita baru PTMT ini. Jadi disesuaikan siswa itu belajarnya bagaimana. Yang penting di sini siswa benar-benar belajar. Kita mulai membuat soal-soal yang berbasis literasi dan numerasi, belajar walaupun perlahan gitu. Tapi mudah-mudahan nanti untuk berikutnya siswa lebih terbiasa untuk berliterasi. Ya mungkin itu saja Pak Darno tambahannya dari saya. Kalau untuk kisi-kisi mungkin sama saja ya, sama saja seperti yang kemarin ya. Tapi di sini kalau untuk membuat, nah ini yang contoh soal pengembangan soal KM ya. Kalau yang dibuat itu sama saja seperti soal-soal yang lain. Kalau ini mungkin tambahan yang seperti ini ya. Nah ini juga kalau ini mungkin lebih sederhana, lebih singkat sekali ya ininya, lebih singkat teksnya ya. Kemudian pertanyaannya juga lebih lebih sederhana. Tapi tetap saja walaupun sederhana ini lebih ke analisis. Jadi siswa mau tidak mau ini pasti membaca ya, membaca. Kemudian ini yang menjelaskan fenomena secara ilmiah. Nah, ini juga sama, ini juga bisa ya atau tidak. Tapi walaupun jawabannya ya atau tidak, tapi di sini benar-benar soalnya itu soal analisis gitu. Kadang-kadang ada soal yang betul atau salah, tapi benar-benar siswa itu dipaksa untuk membaca gitu, membaksa ya. Jadi memang untuk soal literasi ini kita
sedang memaksa dalam tanda kutip siswa untuk selalu membaca, berliterasi. Jadi tidak langsung ke soal ya, walaupun kita sebelumnya mungkin sudah belajar tentang soal-soal HOTS yang ada yang ada ininya ya, awalnya gitu, ada awalannya, kemudian menganalisis. Tapi kalau menurut saya kalau yang ini mungkin lebih. Jadi benar-benar mungkin perlahan. Nah, ini seperti ini. Ini padahal sederhana sekali teksnya. Teksnya hanya sederhana, kemudian disertai gambar. Kemudian ini pertanyaannya. Ya, pertanyaannya juga sebenarnya biasa gitu ya. Jadi bukan hal yang sulit soal literasi numerasi itu, tapi soal yang benar-benar mengajak peserta didik itu untuk menganalisis teks, menganalisis bacaan. Ya, jadi kalau yang tidak mau baca mungkin nggak bisa gitu. Nah, ini sebenarnya sederhana ya, seperti pernyataan yang paling tepat untuk menjelaskan mengapa air mancur dapat berfungsi sebagai penyejuk. Nah, ini kan berasal dari teks ini. Teksnya hanya sedikit ya, dan ini jawabannya pasti ada di sini. Pasti ada di teks ini. Nah, kemudian juga ini, jadi walaupun sedikit, tapi semuanya ada di situ. Jawabannya benar-benar soal analisis. Ini seperti ini juga, abrasi pantai. Nah, ini juga. Ya, mungkin itu saja Pak Darno, itunya tambahan dari saya. Ya, terima kasih Bu Hartini. Materinya ya tentang numerasi ya, Bapak Ibu. Mirip-mirip dengan bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Dengan bahasa Indonesia kan anak-anak soalnya kan panjang-panjang Bapak Ibu ya, seperti itu numerasi ya. Jadi diambil analisis dari teks atau wacana yang ada ya. Tapi memang harus berbeda dengan bahasa Indonesia Bu Hartini ya. Ya. Kalau bahasa Indonesia kan apa temanya gitu kan. Ya. Kemudian pada alinea kedua intinya apa gitu bahasa Indonesia kan. Kalau kita mungkin kalau IPA terkait dengan ilmu sains kita ya. Ya. Disesuaikan Bapak dengan Ibu ya. Bapak Ibu ada yang ditanyakan tayangan Bu Hartini tadi, silahkan konfirmasi ke Bu Hartini. Gimana Bapak Ibu? Sudah bisa ya membuat soal-soal numerasi dan literasi sesuai dengan mapel IPA kelas yang Bapak Ibu ampu ya. Tidak harus semua KD Bapak Ibu, karena KD-nya adalah KD yang Bapak Ibu ajarkan saja gitu ya. Nanti silahkan diambil soal-soal yang dari Pak Kasmanto dan Bu Hartini ya. Boleh Pak Kas ya dan Bu Hartini ya. Ya, silahkan Pak. Nanti silahkan diambil dengan syarat sudah diajarkan di Bapak Ibu ya di kelas. Kalau belum ya tidak, maksudnya sudah pernah materinya KD-nya disampaikan gitu ya. Seperti itu. Atau Bapak Ibu lebih berimprovisasi membuat yang lain sesuai dengan yang diajarkan di masa pandemi, itu akan lebih kontekstual dan lebih kena kepada anak-anak, itu lebih bagus ya. Memang tujuan kita membantu Bapak Ibu yang belum sempat membuat ya, silahkan kalau sesuai digunakan ya, tapi kalau tidak ya jangan ya, seperti itu. Bapak Ibu yang lain masih adakah? Bu Cici, ada yang sampaikan lagi? Yang lain, Bu siapa nih? Ini banyak ya, kita ada 35 nih bergabung. Ada Bu Fitri, Bu Juwaria, ada Mbak Siti, Bu Siti Saudah, ya, Bu Puji Estetik, banyak nih ya. Tapi namanya bukan nama Bapak Ibu, kayaknya nama-nama yang lain nih di sini, jadi kenal ya. Dari Bu Bayu ada yang tambahkan? Mungkin sedikit saran Pak Darno. Yo. Ini kan tadi sudah banyak ya belajar, kemudian melihat contoh-contoh yang ada. Saya menyarankan semua peserta itu tadi membuat minimal misalnya satu soal literasi, satu soal numerasi, kemudian nanti digabungkan, dikirim ke grup atau dikirim ke MGMP lah. Nanti MGMP kemudian menyebarkan lagi ke semua anggota. Jadi kalau misalnya ada yang hari ini tidak berkesempatan ikut gitu, jadi
juga punya gambaran gitu. Barangkali dengan tadi semakin kaya ya semakin banyak. Oke, masing-masing mungkin KD yang akan ditampilkan berbeda. Misalnya tadi contohnya ada KD yang disampaikan oleh Pak Kasmanto, tapi ternyata karena tadi dari sekolah lain ada KD yang berbeda, jadi akhirnya bisa saling melengkapi. Itu Pak, itu saja. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang lain. Bagus Bu ya, saya juga setuju Bapak Ibu ya. Ya, silahkan Bapak Ibu ya. Jadi yang ada dari Pak Kasmanto dan Bu Hartini kan sudah saya share nih di grup ini. Pak Kasmanto nanti juga tambahin lagi Pak Kas, buat biar lebih kaya lagi ya. Nanti Bapak Ibu juga silahkan jangan, kalau udah punya 2, 3, juga jangan pelit-pelit ya, share aja ya ke grup, biar nanti teman-teman menggunakan itu ya. Jadi kita maju untuk bersama Bapak Ibu ya. Karena kan sekalian dengan kunci jawaban juga nggak masalah Pak Ibu ya. Bu Hartini udah ada kuncinya belum tadi, Bu Pak Kasmanto? Oh, belum Pak. Sudah ada kuncinya. Nanti ibu-ibu, bapak ibu juga bingung kalau ada kuncinya, mana yang benar, A, B, C, atau D, malah salah kaprah nanti. Harus ada kuncinya juga, ya. Bukan berarti kita membocorkan di sini kunci itu, memastikan kan yang pegang bapak ibu, yang pegang nilai siswa juga bapak ibu ini ya. Mau dikasih 12, 13, mau dikasih berapa nilai, 200, 1000, 3000 bapak ibu kan. Ya, nilainya kan terserah bapak ibu. Maksudnya kuncinya itu untuk kepastian. Untuk soal literasi ini nomor 1 pasti jawabannya B. Biar sama gitu ya analisisnya. Jadi itu untuk pegangan kita Bapak Ibu. Bukan untuk dibocorkan kuncinya. Kita udah nggak cara zaman dulu UN lagi Bu, US, UN dikasih kunci jawaban, dikasih jimat-jimat itu enggak Bu Bapak Ibu. Kita nggak berlomba-lomba Bapak Ibu ya. Ini tanya ke Bu Hartini yang guru penggerak ya. Jadi sekarang kita modelnya itu adalah pemberdayaan kompetensi Bapak Ibu merdeka belajar, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, pokoknya seperti itu Bapak Ibu ya. UN dihapus, ujian apa namanya, persamaan-persamaan itu dihapus sama Bapak Ibu. Tidak ada seperti itu. Jadi Bapak Ibulah yang memegang, yang menentukan, Bapak Ibu yang apa namanya, semua dari Bapak Ibu yang tahu ya. Terserah Bapak Ibu ya, pasti mau diluluskan silahkan, mau tidak juga terserah Bapak Ibu ya. Semuanya adalah di Bapak Ibu ya. Jadi kita memang kembali ke apa namanya ya, prinsip pembelajaran dan pendidikan yang sebenarnya gitu kalau saya lihat dari Pak Menteri ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibulah yang punya apa namanya wewenang 100% ya. Silahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah, kalau memang tidak ada ya kita cukupkan Bapak Ibu untuk IPA ya pertemuan hari ini. Bu Bayu kita cukupkan? Iya, mangga. Oke. Jadi Bapak Ibu demikian semua rangkaian ya materi penyusunan soal PAS ya, terutama MGMP IPA. Semoga pertemuan kita di hari ini membawa manfaat ya, berikan apa namanya keberkahan Bapak Ibu, membuka kita untuk bisa menyusun soal-soal yang berbasis literasi dan numerasi ya, dan akhirnya kita berikan kepada peserta didik yang berujung pada, sebentar ada yang nelpon nih. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ya ada telepon sebentar. Oke Bapak Ibu, kita cukupkan kegiatan kita penyusunan soal PAS untuk MGMP IPA ya. Terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Bayu, Pak Kasmanto, Bu Hartini, dan Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di room ini. Bapak Ibu, untuk hikmahnya acara ini kita tutup yuk sama-sama dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari panitia pengurus forum MGMP mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu silahkan live. Kita Bapak Ibu akan bertemu lagi besok untuk yang